Saya Muhammad Akram. Saya Rafiza. Saya menyokong apa yang dinyatakan oleh Suhaimi Muhammad atau ajaran sihat. Saya bersetuju bahawa Nabi Muhammad memegang jawatan Allah dan Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sahabat Tasik Ngaji, hal ini yang harus kita waspadai. Mereka sudah berani terang-terangan mendukung, menyokong ajaran yang semacam ini. Mereka katakan bahwa Nabi Muhammad SAW pantas memegang jabatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah penyimpangan akidah yang sangat nyata, penyimpangan akidah yang sangat luar biasa. Kalau misalkan hal ini dibiarkan, tentu ini akan berbahaya, ikhwafillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tasik Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi ikhwafillah yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik ya ikhwah, kami kabarkan kembali di media sosial sedang rame ada sekeluarga yang mendukung, menyokong ajaran yang mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan penyimpangan akidah yang sangat luar biasa, yang sangat kentara ikhwafillah, karena dia menyamakan antara Allah dan Rasulnya. Baik ikhwafillah, kita akan tampilkan terlebih dahulu bagaimana videonya dan kita akan reaksi sekaligus kita akan luruskan ikhwafillah. Silakan. Saya Muhammad Akram. Saya Rafiza. Saya menyokong apa yang dinyatakan oleh Suhaimi Muhammad atau ajaran sihat. Saya bersetuju bahawa Nabi Muhammad memegang jawatan Allah dan Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan komentari terlebih dahulu. Nah, orang ini tadi mengatakan dia mendukung ajaran yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad layak dan pantas menduduki jabatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ikhwafillah, sebetulnya pernyataan dia sendiri itu justru dibantah dengan pernyataan berikutnya dengan mengatakan Nabi Muhammad SAW. Apa artinya sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam artinya sallallahu, Allah memberikan rahmat, wasallam dan keselamatan alaihi kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad SAW sendiri diberikan rahmat dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kenapa Nabi Muhammad SAW disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Justru dalam hal ini dia sudah membantah pernyataan sendiri dengan pernyataan berikutnya ya ikhwafillah. Baik, kita akan lanjutkan ke poin berikutnya. Ini semakin menarik dan kalau misalkan kita melihat dari kata-katanya ini sangat-sangat menyimpang ya ikhwafillah. Silakan. Dan Allah itu sebenarnya kata nama. Dia tidak berjirim, tidak berjisim. Ialah nama tidak boleh lihat, tidak boleh disentuh, kan? Kecuali Tuhan mempunyai nama, mempunyai berat, mempunyai dimensi, tapi tidak pada nama, tidak mempunyai dimensi. Dan sesuailah yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan dinyatakan oleh Nabi Muhammad al-Hadis, sungguhnya Allah itu tidak bertempat, tidak berjirim, dan tidak berjisim. Baik, pernyataan ini sangat menggelitik. Dia mengatakan nama Allah itu tidak berjirim, nama Allah itu tidak berjisim. Ya itu kan nama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Asmaul Husna, walillahil asmaul husna, dan bagi Allah memiliki asmaul husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki asmaul husna 99 nama. Apakah kita selama ini umat muslimin menyembah nama? Kan tidak. Apakah kita selama ini menyembah asmaul husna? Kan tidak. Kita umat Islam tidak menyembah nama, tetapi kita menyembah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah, kita akan lanjutkan ke poin berikutnya. Silakan. Nabi Muhammad tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nabi Muhammad tidak beranak, Nabi Muhammad katanya. tidak makan, tidak tidur. Apa yang dipertentukan Nabi Muhammad SAW kepada kita macam makan, kahwin, tidur, and aktiviti manusia biasa, itu semuanya lakonan semata-mata. Subhanallah, Nabi Muhammad tidak beranak dan tidak diperanakan. Seolah-olah dia sudah menyamakan antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad SAW sudah jelas beliau memiliki anak 7 orang. Kemudian ayahnya Abdullah, kemudian ibunya Aminah. Kenapa disebut tidak mempunyai anak? Kenapa Nabi Muhammad SAW disebut tidak diperanakan?
Na'udzubillahi min dzalik. Ini penyimpangan yang sangat nyata. Ini penyimpangan yang sangat luar biasa, ikhwafillah. Hati-hati, hati-hati. Kami hanya mengingatkan, ikhwafillah. Kami mengingatkan jangan sampai kita terjerumus atau kita mengikuti ajakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sebetulnya penyimpangan yang sangat nyata, ikhwafillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke poin berikutnya, silakan. Sebenarnya Nabi Muhammad ini dia nak mengajak umatnya dengan mempertontonkan suri teladan yang paling sempurna daripada dirinya sendiri sebagai pencipta yang menciptakan manusia dan seluruh alam. Nabi Muhammad SAW sebagai pencipta seluruh alam semesta. Na'udzubillah min dzalik. Saya tidak bisa berkata-kata lagi, hafilah, ketika dia mengatakan demikian, karena ini bertolak belakang dengan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke poin berikutnya, silakan. Mana mungkin suri teladan yang paling baik, lengkap dan sempurna diajarkan oleh manusia yang sama diciptakan oleh Allah, melainkan Nabi Muhammad itu sendiri adalah Allah. Katanya Nabi Muhammad SAW adalah Allah itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Hal ini, pernyataan ini akan bertentangan dengan ratusan ayat, bahkan ribuan ayat dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada dalam Al-Quran mengatakan Allah adalah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dalam Al-Quran tegas Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW merupakan hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus wahai engkau Muhammad atsalnaka illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmat bagi alam semesta. Jadi intinya kata-kata ini, pernyataan ini sangat bertentangan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Lantas kemudian siapa yang mereka contoh? Siapa yang mereka ikuti? Apakah mereka memiliki dalil? Apakah mereka memiliki landasan? Justru tidak, ikhwafillah. Karena hal ini akan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ikhwafillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, dan kami mengajak kepada kita semuanya hati-hati dalam hal yang demikian. Katanya orang ini dan keluarga ini berasal dari Malaysia, ikhwafillah. Boleh jadi kalau misalkan kita tidak hati-hati dan kita tidak waspada, ajaran ini akan datang ke Indonesia. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tolak ajaran ini dengan mentah-mentah, ikhwafillah, karena hal ini akan sangat-sangat menyesatkan dan menyimpangkan. Na'udzubillah. Ikhwafillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza ala minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana mungkin suri teladan yang paling baik, lengkap dan sempurna diajarkan oleh manusia yang sama diciptakan oleh Allah, melainkan Nabi Muhammad itu sendiri adalah Allah.